Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumus sabt Itsnin wa isrun min syahri Yanair 2022. Mazilna fi darsina fi sahih al-Bukhari min kitab tauhid wa nadkhulu fi darsina fi darsi ats-tsalits wa isrun. Mazilna fi mas'alati al-Karim wal Aziz min asma'illah wal qadam wal izzah min sifatillah. Maka kita masuk kepada kajian kita di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab Syarah Sahih Al-Bukhari di Kitab Tauhid, dan pembahasan kita masih dalam permasalahan Al-Karim, Al-Aziz dari dua nama Allah, dan Al-Izzah dan Qadam kaki adalah sifat untuk Allah Jalla wa'ala. Maka sebelum kita masuk kepada hadis nomor 14 dari kitab Tauhid, maka dipersilahkan kepada saudara-saudara kita untuk mentasmi al-matan satu persatu. Barakallahu fikum. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة ولله العزة ولرسوله. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا حسين بن المعلم حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت لا يموت والجن والإنس يموتون. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا حسين المعلم حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. Jelas seri. Di surah taqarrab kullu huna. Ta'al. Tasmi' kullu huna. Qabul. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا حسين بن معلم حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي والجن والإنس لا يموتون. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا حسين المعلم حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس لا يموتون. والجن والإنس يموتون. يلا سريع بسرعة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسين بن المعلم حدثنا عبد الله بن بردة حدثنا ابن بريدة عن يحيى بن معمر رضي الله ما في معمر عن يحيى بن يعمر
عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك التي لا إله إلا هو الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا حسين المعلم حدثنا عبد الله بن مريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا تموت والإنس والجن يموتون. Yalah, man. Seri, waqt, seri. Kum, seri. Sini, semua pada nggak bisa bahasa Arab sini. Semua ngantri sini. Yang mau tasmi' di sini. Waktu kita butuh waktu. Jalan kalian nih berapa menit? Jalan sini. Bismillah. Yang mau setor sini. Yang belum hafal mau dipukul. Hadatsana Abu Ma'mar. Hadatsana Abdul Waris. Hadatsana Husain al-Muallim. Hadatsani Abdullah bin Buraidah. An Yahya bin Ya'mar bin Ibn Abbas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu a'udzu bi'izatika la ilaha anta alladzi la yamut wal jinnu wan nasu yamutun Wal insu. Alas. Nah, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثني عبد الله Maafi Abdullah. Husain. حدثنا حسين المعلم حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى Ibnu بن Ya'mar. يعمر عن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. Besok perbaiki lagi hafalannya. Diulang-ulang biar terus hafal. Qala Malik rahimahullah ta'ala haddatsana Abu Ma'mar haddatsana Abdul Waris haddatsana Husain al-Muallim haddatsani Abdullah bin Buraidah an Yahya bin Ya'mar an Ibn Abbas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu a'udzu bi'izzatika alladzi la ilaha illa anta alladzi la yamutu wal jinnu wal insu la yamutun. Yamutun. Kif la yamutun? Enggak pada mati mereka. Yamutun, hendak. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Abu Ma'mar haddatsana Abdul Waris haddatsana Al-Husain al-Muallim haddatsani Abdullah bin Buraidah an Yahya bin Ya'mar bin an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'udzu bi'izzatika alladzi la ilaha illa anta alladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. حدثنا أبو معمر حدثنا
Abdul Waris bin Haddasana Husain bin Al-Muallim Haddasana Abdullah bin Buraidah an Yahya bin Ya'mar an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yaqulu a'udzu bi'izzatik alladzi la ilaha illa anta alladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Bagus. A'udzu. Jangan a'udzu ya. Di sini harus dirubah za, yakni za. Kalau a'udzu zazizu, bukan zazizu. A'udzu zazizu. A'udzu. Yalah, siapa lagi? Tinggal ini satu. Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakar, haddatsana Abdullah bin Muwarith, haddatsana Husain Al-Muallim, haddatsana Abdullah bin Buraidah an Yahya bin Ya'mar an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu a'udzu bi'izzatikal ladzi la ilaha anta alladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutu. Yalah, Sa'ad. Ayo cepat. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abu Ma'mar haddatsana Abdul Waris haddatsana Hasan al-Muallim Husain al-Muallim haddatsana Abdullah ibn Buraidah dan an Yahya ibn Ya'mar an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu a'udzu bi'izzatika alladzi la ilaha illa anta alladzi la yamutun wal jin wal insun yamutun. Ahsantum, jazakumullahu khair. Terutama kepada murid-murid baru Aan dan Thomas dan Sa'ad, maka sudah bisa menyesuaikan padahal belum lama di sini. Maka insya Allah menyusul Farhan, insya Allah menghafal hadis. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-14. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Ibnu Abil Aswad haddatsana Harami haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas ibni Malik anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la yazalu yulqa fin nar. Ma makna huna bi makna tahwil as-sanad. Bang, makna tahwil as-sanad dipalingkan dari Ibnu Abil Aswad kepada syekhnya Al-Bukhari yang lain. Qala li Khalifah haddatsana Yazid bin Zurai' haddatsana Sa'id an Qatadah an Anas wa an Mu'tamir sami'tu abi an Qatadah an Anas. Maka di dalam sanad ini yang akan kita pelajari ada 3 jalan. Nanti akan kita bahas sanad-sanadnya.
An Anas an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la yazalu yulqa fiha wa taqul hal min mazid hatta yada'a fiha rabbul alamin qadamahu fayanzawi ba'daha ila ba'din summa taqulu qaddun bi'izzatika wa karamik wa la tazalul jannah tafdulu hatta yunsi Allah laha khalqan fayuskinuhum fadlal jannah. Hadis yang agung ini maknanya dari permasalahan al-matan masih berhubungan dengan sifatu al-izzah dan sifatu al-karam dan sifat kaki untuk Allah Jalla wa'ala. Maka hadis ini hadis yang pada hakikatnya masih melengkapi dari hadis-hadis yang terdahulu tentang permasalahan sifat al-izzah lillah dan sifat dan nama untuk Allah al-aziz. Maka di pelajaran yang lalu barakallahu fikum telah disinggung di hadis nomor 13 tentang permasalahan a'udzu bi'izzatik. Maka poin pendalilannya bahwa al-izzah dari sifat Allah. Maka al-izz dan muannasahnya al-izzah keduanya adalah sifat dzatiyah yang selalu bersambung dengan Allah. Maka kaidah di dalam ilmi al-asma was sifat bahwa dari sifat Allah yang mulia maka di situ diambil dalalah mutabaqah kepada nama yang mulia. Seperti Allah mempunyai sifat yurziku, yunfiku, yadullah mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Kemudian Allah menamai dirinya Ar-Razzaq. Seperti di dalam surat Ad-Dariyat, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Penamaan Allah Ar-Razzaq atas dirinya, kenapa? Dari sifat-sifat Allah memberikan rizki. Seperti yunfiku kaifa yasha. Allah itu memberikan nafkah, infak, memberikan rizki. Seperti di dalam ayat yang lain juga, wa ma min dabatin fil ardh illa 'alallahi rizquha. Maka semua yang ada di muka bumi ini, baik binatang, baik manusia, baik jin, baik manusia yang muslim dan manusia yang kafir, musyrik, berdosa kepadanya dengan dosa-dosa yang besar, maka tetap Allah memberikan rizki, wa ma min dabatin fil ardh illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Ini contoh gambaran dari sifat-sifat Allah yang maha memberi rizki, maka dia memberikan dirinya nama dengan Ar-Razzaq. Maka begitu pun di dalam kaidah seperti ini juga, bahwa banyak di dalam ayat Allah mempunyai sifat Al-Izz. Maka Allah menamakan dirinya Al-Aziz. Oleh sebab itu hadis ini masih berhubungan dengan sifat al-izz. Di saat api neraka mengatakan bi'izzatika, sama dengan hadis Ibnu Abbas, a'udzu bi'izzatik. Dan begitu pun di sini api neraka bersumpah bi'izzatik wa karamik. Maka kita menetapkan sifat izzah untuk Allah Jalla wa'ala. Karena memang dia adalah sifat Allah. Dan pendalilan dari sifat Allah disebutkan di hadis Anas di sini, qad bi'izzatika. Dan di riwayat Al-Bukhari, qad dengan ta, wa izzatika. Maka waw di sini wa izzatika waw qasam. Dan begitu pun di hadis ini dari Qatadah, dari Anas, qad bi'izzatika. Maka huruf qasam ada 3, al-waw, wal ba, wa ta.
Maka di hadis ini bi'izzatika, maka qasam, maka izzati majrur dikarenakan masuk kepadanya huruf qasam. Dan di riwayat yang lain muttafaqun alaih wa izzatika. Alhasil izzah di sini adalah sifat untuk Allah sesuai di dalam hadis, dan juga dia dari nama Allah Al-Aziz. Adapun nama Allah Al-Aziz banyak di dalam ayat Al-Quran yang terdahulu, wa huwal azizul hakim. Maka sungguhnya dia Al-Aziz, dan definisi aziz didefinisikan pakai bahasa Indonesia adalah keperkasaan, kemuliaan. Maka di dalam ayat-ayat banyak sekali. Subhana rabbik rabbil izzati amma yasifun. Rabbil izzah, dia pemilik keperkasaan, kekuatan dan kemuliaan. Dan juga Allah berfirman walillahil izzatu, maka hanya untuk Allah lah sifat al-izzah. Maka di sini pembahasan kita masih tentang permasalahan al-izzah, dan poin pendalilannya di sini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, la yazalu yulqa fiha wa taqul hal min mazid. Maka terus menerus tidak berhenti para malaikat melemparkan orang-orang kepada api neraka. Tentunya orang-orang yang diinginkan di sini adalah para durjana, orang-orang musyrik, kafir, munafik, dan apakah itu saja? Tidak. Bahkan kaum muslimin, naam, dimasukkan kaum muslimin kepada api neraka. Kenapa? Atas dosa mereka. Mana dalilnya? Banyak. Di antaranya hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah bahwa kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Asal dari kaum muslimin itu masuk kepada surga kecuali mereka yang enggan. Maka di sini para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa man aba?" Siapa mereka yang enggan untuk masuk kepada surga dan memilih masuk neraka? Faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia seorang muslim, kemudian taat kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan, maka dia masuk kepada surga mungkin langsung, meskipun dengan hisab ataupun tanpa hisab, seperti di hadis Ibnu Abbas, sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisab wala iqab. Di hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas, masuk kaum muslimin 70.000 tanpa hisab, tanpa dimasukkan ke neraka dahulu dan tanpa dihisab bahkan. Insya Allah kita berharap mendapatkan seperti mereka. Qulu amin. Namun di sini menjadi poin pendalilan di saat Nabi mengatakan, namun di antara mereka ada yang enggan. Ini poin pendalilan bahwa kaum muslimin pun dimasukkan kepada api neraka. Maka di dalam hadis Anas ini yang muttafaqun alaih ini disebutkan di hadis yang kita pelajari di sini, la tazalu yulqa finnar. Terus menerus malaikat melemparkan kepada api neraka. Wa taqul, dan api neraka berkata. Ini pun menjadi pendalilan sifat api neraka bisa berbicara. Apa yang dikatakan dinukilkan dari surat Al-Qaf. Maka Allah berfirman, wa taqulu yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqul hal min mazid. Hal min mazid. Hal min mazid. Maka di saat hari itu, yauma naqulu li jahannam, kami katakan kepada jahannam, apakah telah kenyang? Dikarenakan di hadis Anas, la tazalu yulqa fiha, maknanya terus malaikat melemparkan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berhak untuk diadab kepada api neraka. Berapa? Bukan miliaran lagi hitungannya. Bukan biliar lagi hitungannya, bukan bilion, di atas itu. Karena mulai dari zaman Adam sampai akhir zaman, berapa jumlah? Kita saja yang hidup di dunia ini jumlahnya ada berapa, pernah hitung? Katanya 5 miliar sekarang ini. Maka next generation setelah kita berapa jumlahnya? Next generation setelah kita akan kebanyakan cenderung bertambah. Maka berapa jumlah yang dimasukkan kepada api neraka? Billion. Kemudian apakah api neraka ini kenyang?
Yauma naqulu li jahannam halim talati, apakah kamu puas? Apakah kamu kenyang? Tidak, never ever. Justru dia mengatakan apa? Hal min mazid, hal min mazid, over and over again. Minta, mana tambahan lagi? Mana tambahan lagi? Seperti itu cenderung. Maka di sini sifat dari keganasan api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, qulu amin. Ya Allah, jauhkanlah kita dari azab yang perih dan pedih dari api neraka. Lalu sampai kapan sifat api neraka ini? Hatta yado'a fiha rabbul alamin. Sampai Allah Jalla wa'ala menyimpankan qodamahu. Di sini faidah yang lain di dalam matan. Apa? Maka Allah menyimpan kakinya. Di sini menjadi sifat pendalilan tentang kaki untuk Allah Jalla wa'ala. Maka jika kita ditanya ahlu sunnah, ya Sa'ad misalnya, Allah punya kaki apa tidak? Apa yang dijawab? Tidak punya. Hah? Tidak tahu. Sekarang kita baca. Awas. Kita telah pelajari ini di akidah ahli sunnah wal jamaah, terutama akidah Imam Muqbil Al-Wadi'i, ada semuanya di YouTube. Bahwa manhaj ahli sunnah wal jamaah menetapkan sifat Allah, apa yang Allah sifatkan atas dirinya pertama. Atau Allah sifatkan dari ucapan nabinya dengan notabene NB bukan New Balance, notabene maknanya harus dengan hadis-hadis yang sahih. Di sini sekarang muttafaqun alaih disebutkan tidak pernah kenyang api neraka hatta yado'a rabbul alamin qadamahu. Maka qadamahu maf'ulun bih, sampai Allah menyimpankan kedua kakinya fiha, kepada api neraka. Berarti hadis ini sahih, kita menetapkan atau tidak sekarang? Saya tanya kepada antum sekarang, saat menetapkan atau tidak? Ya jangan wallahu a'lam lagi, sudah jelas hadisnya. Itulah sifat ahli sunnah. Maka ahli sunnah, oh di hadis ini Allah mempunyai kaki, ya sudah, menetapkan dengan yakin. Tidak seperti orang-orang awam, misalnya tidak tahu, mending belum sampai dalil. Atau mereka orang-orang yang al-Asy'ariyah, atau bahkan al-Mu'tazilah, atau bahkan al-Jahmiyah, menafikan seluruh sifat. Kenapa? Kata mereka tanzih, untuk membersihkan Allah dari keaiban. Kenapa? Karena mereka meyakini jika menyifatkan Allah berarti sama dengan makhluknya. Ini kesalahan mereka, tiga kelompok, al-Mu'tazilah, al-Jahmiyah, dan al-Asy'ariyah. Yang banyak di antara kita al-Asy'ariyah, mereka hanya menetapkan sifat-sifat yang wajib seperti yang kita hafal dulu di SD, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits dan sebagainya. Maka kaki tidak termasuk. Ini kesalahan. Nabi telah mengatakan Allah menyimpan kakinya. Kemudian kita nafikan Allah tidak punya kaki. Kenapa? Karena kalau kita menyebutkan kaki, kan kita juga manusia ada kaki. Berarti menyifatkan kaki untuk Allah nanti menyepertikan Allah itu mempunyai kaki seperti kita. Itu yang salah. Maka kita ahlu sunnah menetapkan sifat untuk Allah, namun di sana ada kaidah yang lain. Apa? Tidak boleh menyepertikan makhluk dengan Allah. Di mana Allah berfirman misalnya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jelas di ayat ini. Laisa kamitslihi syai', tidak sama seperti Allah dari sifat-sifatnya. Namun apa? Wa huwas sami' al-basir. Namun Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Di ayat ini lihat. Allah mengatakan kepada dirinya, jangan disamakan aku seperti makhluk, namun Allah menetapkan mempunyai pendengaran dan mempunyai penglihatan. Maka ahlu sunnah menjadikan ayat ini dalil yang membantah kelompok ahlul bid'ah dari tiga kelompok tadi, al-Jahmiyah, al-Mu'tazilah, dan al-Asy'ariyah, bahwa menetapkan sifat Allah as-sami' wal basir. Allah mempunyai pendengaran, Allah mempunyai penglihatan. Namun pendengaran Allah apakah telinganya seperti kita? Atau telinganya seperti gajah Afrika yang besar? Dan pendengaran dan penglihatan juga, kata Allah, wal basir. Apakah penglihatannya seperti kita dengan kedua mata? Yang mana kedua mata ini hanya sekedar lensa yang melihat objek, kemudian dengan lensa itu menetapkan di mata, maka kadang-kadang ada yang minus,
dan kadang-kadang ada yang plus butuh kacamata seperti kita. Apakah dengan kelemahan seperti itu? Lah, tidak. Allah melihat dengan kelayakannya yang maha kuasa. Allah melihat berbeda dengan sifat-sifatnya. Paham sekarang? Maka oleh sebab itu di dalam ayat Al-Quran Allah menetapkan sifat-sifat ataupun di hadis sifat-sifat seperti sifat qadam. Di sini kita menetapkan qadam, kaki untuk Allah. Namun apakah kakinya seperti kita mempunyai 5 jari? Allah itu kakinya dan mempunyai telapak dan mempunyai punggung kaki. Maka di sini yang kita tidak boleh, Allah berfirman laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah berfirman fala tadribu lillahil amsal. Tidak boleh, dilarang kalian membandingkan Allah dengan makhluknya. Nothing compares to Allah. Tidak ada bandingan Allah dengan makhluknya. Maka inilah dari faedah hadis yang kita bisa ambil, terutama sifat qadar. Masuk kepada sesi yang